Monkey D. Choi adalah anak yang tak diinginkan oleh Monkey D. Luffy. Ketika Monkey D. Luffy telah menjadi raja bajak laut dan menguasai seluruh lautan, dia melahirkan seorang anak yang tidak diinginkan, hasil dari kisah indahnya bersama Roronoa Zoro. Tetapi di saat yang sama, Monkey D. Luffy masih mencintai Sanji dari lubuk hatinya. Dan hubungannya dengan Roronoa Zoro itu bukanlah hubungan yang dia inginkan. Anak tersebut diberi nama Monkey D. Choi. Dan ini adalah cerita fiksi dan bin ngawur tentang Monkey D. Choi. Yeah! Monkey D. Choi dibesarkan oleh Chopper karena Monkey D. Luffy tidak menyukai anak ini. Anak ini tidak memiliki bakat dan lebih parahnya lagi, dia tidak menyukai nasi goreng. Sehingga itu, Luffy pun meminta kepada sahabatnya yang sudah jadi bujangan yaitu Chopper untuk mengurus anaknya yaitu Choi. Chopper pun dengan senang hati menerima permintaan dari mantan kaptennya itu ketika masih menjadi seorang bajak laut. Tapi di satu sisi, Chopper tidak menyukai anak ini karena pertumbuhannya itu luar biasa mengerikan. Dia menjadi seseorang yang hobi sekali pegang-pegang burung, dan itu membuat Chopper sedikit gregetan dengan sifat si Choi yang hobinya itu pegang-pegang burung tiap hari. Setiap hari Chopper itu harus mengasihkan sebuah buku-buku yang isinya gambar-gambar kenikmatan dan mantap-mantap. Dan juga Chopper harus membiayai biaya kota yang digunakan oleh Monkey D. Choi untuk mencari situs mantap-mantap. Dan sering sekali mampir ke channel Crytlice Kimochi Gaming untuk mendapatkan channel dan game mantap-mantap. Chopper pun akhirnya bertemu lagi dengan Luffy dan mengatakan apa saja yang selama ini dia keluhkan ketika mengurus anaknya. Luffy pun berkata kepada Chopper, "Wahai Chopper, saudaraku, seperjuanganku, seimanku. Tolong tetaplah jaga anakku. Mau bagaimanapun dia adalah anakku dan itu bukan anakmu. Gue gak mau ngurus anak, apalagi yang hobinya pegang-pegang burung." Chopper pun itu hanya bisa menerima dengan lapang dada karena dia tidak bisa melawan mantan kaptennya yang selalu memberikan kenikmatan melewati tusbol yang sangat indah sekali gitu. Suatu ketika Chopper itu pulang ke rumah dan mendapati Choi lagi-lagi main burung, dan itu membuat Chopper mind blown dan sudah kehabisan kesabaran. Chopper pun memberitahu kepada Choi tentang bagaimana cara terbaik untuk main burung. Lalu Chopper pun mengajarkan sebuah hal yang sangat menarik, yaitu adalah tentang tusbolan. Choi, ayahmu atau ibumu, aku tak tahu mana ayah dan mana ibumu, karena kamu memiliki orang tua yang suka sama-sama batang-batang. Tapi kamu tidak harus menjadi batang-batang seperti itu. Ingatlah, banyak sekali pria di dunia ini, tapi juga ingatlah banyak sekali wanita di dunia ini. Mendengar hal tersebut, Choi pun terperangah buritnya. Dia pun melotot seakan-akan dunia akan tambah mantap besok pagi. Choi pun meminta petunjuk kepada Chopper. "Wahai paman Chopper, yang bokongnya sudah ditampol-tampol oleh ayahku, bolehkah aku meminta sedikit wejangan? Aku ingin suka pada wanita." Chopper pun tersenyum dan dia memberitahu rahasia. "Aku mengenal seseorang yang pasti bisa membantumu untuk menjadi pria yang waras." Lalu Chopper pun meminta kepada Choi untuk bertemu dengan seseorang di tempat yang sangat jauh. Choi dibekali dengan uang dan juga kota yang sangat banyak untuk bertemu dengan seseorang tersebut. Dalam perjalanan, tentu saja Choi melewati banyak sekali masalah. Dia melihati banyak sekali pria-pria ganteng dan juga banyak sekali wanita-wanita. Tapi Choi tetap pada kekuatannya, yaitu tetap bertahan sambil main-main burung saat perjalanan. Di saat dia sampai di sebuah kota yang sangat besar, dia akhirnya bertemu dengan seseorang yang diberitahu oleh Chopper. "Tok tok tok, assalamualaikum paket, tok tok tok, assalamualaikum paket." Itulah ucap Choi ketika mengetuk-ngetuk pintu dari rumah tersebut.
Dibukakanlah pintu. Waalaikumsalam. Apa benar ini rumah Paman Chopper, teman dari Paman Chopper dan juga anak buah dari ayahku dulu? Ketika mendengar hal tersebut, tentu saya Sanji, orang yang bertemu dengan Choli itu terperangah. Jadi kamu sudah besar ya. Baiklah, masuk saja dulu ke dalam. Aku udah siapkan mainan-mainan untukmu. Setelah itu pun, Choli masuk ke dalam rumah dan melihat banyak sekali poster-poster waifu dalam rumah. Ada poster Emilia, ada poster Sagiri, ada poster Chitoge, ada poster Yukino. Tapi tidak ada poster Zero Two, dan itu membuat Choli semakin kecewa dengan orang ini. Sanji pun meminta Choli untuk duduk dengan tenang. Aku sudah mengenal ayahmu begitu lama. Meskipun itunya kecil dan tidak seenak punya Zoro, tapi aku tetap mengabdi kepada ayahmu. Choli pun bingung. Wahai Paman Sanji, Paman Chopper memintaku untuk datang kepadamu. Apakah kamu bisa memberiku sedikit ramuan agar aku itu tidak lagi megang-megang burung? Sanji pun bingung. Kalau ternyata orang ini punya gen dari sang ayah. Begitu ya. Aku tahu ayahmu, aku tahu juga ibumu, tapi aku nggak tahu mana yang ayahmu. Ayahmu dua soalnya, si Zoro sama si Luffy. Kamu ini lahir dari mana sebenarnya? Itu pun membuat semuanya bingung, karena kita tahu sendiri, Luffy hobi ngupil. Siapa tahu keluarnya dari lubang hidung. Choli pun bertanya kembali kepada Sanji. Wahai Paman, aku itu sebenarnya ingin merasakan yang enak-enak. Soalnya habis kota mulu kalau download game di channel Cried Laisky Mochi Gaming. Meskipun gamenya bagus-bagus dan juga adminnya rajin sekali update, tapi aku ingin yang lebih. Sanji pun bingung dengan permintaan sang anak. Karena permintaan sang anak ini sangat sukar sekali dipahami oleh Sanji. Jadi, wahai Choli, sebenarnya apa keinginanmu? Apa kamu ingin menjadi raja bajak laut seperti ayahmu? Atau ingin menjadiku sepertiku menjadi seorang wibu yang hobinya cuma masak doang dan ngenolep? Choli pun diberikan pilihan yang teramat sulit. Tetapi Choli pun dengan tegas mengatakan, aku ingin seperti Paman Sanji. Sebenarnya aku tuh suka sekali nonton Eromanga Sensei karena aku suka sekali dengan Sagiri dan aku melihat poster Sagiri. Tapi aku kecewa karena aku juga nonton Darling in the Franxx dan aku tidak melihat poster Zero Two. Sayang sekali aku tak suka Zero Two karena terlalu rata dia. Tapi Sagiri rata juga om. Ya tepat sekali, tapi dia lolai. Oh, oke. Dari situlah Choli diajarkan banyak sekali ilmu-ilmu kebatinan oleh Sanji. Sampai bertahun-tahun Choli tinggal di rumah Sanji. Mereka pun belajar ilmu perwibuan. Dan kadang-kadang ketika Choli bertemu dengan orang lain, dia akan mengatakan Ohayo gozaimasu, konbawa, konnichiwa minasan. Dan itu membuat Sanji pun tersenyum. Alhamdulillah dia jadi seorang wibu juga. Aku punya penerus dalam jadi seorang wibu. Ketika Choli sudah mulai dewasa, Sanji pun mulai berpikir untuk melepasnya ke dunia yang jauh lebih luas. Choli, kita perlu berbicara. Ada apa Paman Sanji? Apa yang harus kita bicarakan? Kamu sudah bisa nonton anime 25 episode per hari. Apakah itu suatu hal yang luar biasa? Choli, ketahuilah, nonton anime 25 episode per hari itu sangatlah luar biasa. Kau telah melampaui batas dan kau juga layak untuk mendapatkan gelar yaitu Lord Wibu. Hah, Lord Wibu? Apakah itu? Apakah itu kau akan mengetahuinya? Bagaimana cara aku mengetahuinya, Paman Sanji? Kau hanya perlu pergi ke Greenland. Hah? Di mana Greenland itu? Di Akihabara. Apa? Aku harus ke Akihabara? Iya. Lalu setelah itu pun Sanji memodali kepada Choli untuk pergi ke Akihabara yang berada di Greenland untuk mengetahui jati diri dari seorang wibu. Dan Choli pun bergegas untuk pergi ke Akihabara. Dan ceritanya pun selesai sampai sini. Dan sampai bertemu di video lanjutan berikutnya. Tamat, bye-bye. Aduh, gua tadi lagi ngapain ya? Lagi ngelawak kali ya. Oke ya teman-teman. Jadi itu cuma lawakan gua doang. Dan ini cuma video ngelawak. Semoga aja teman-teman suka dengan hasil lawakan gua.
lucu apa kagak ya bebas. Bang, lu kebelet viral ya? Ya kali ya, gue kebelet viral kali ya. Enggak lah. Aduh, oke ya. Kalau gitu, gue akhirin video gue sampai di sini. I'm CRY and see you next time.